Faslun, adapun ini yaitu satu pasal fi zammid dunya, pada menjelaskan tercelaknya dunia. Ini ngomongin dunia ini dalam bahasan ini bukan berarti kita tidak butuh dunia ya. Karena kan kita hidupnya di dunia. Lebih kepada jangan sampai dunia itu jadi mablagh. Mablagh itu maknanya tujuan akhir. Sehingga dalam doa itu wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmi, itu indikasinya jelas bahwa betapa bahayanya orang kalau dunia itu jadi apa? Tujuan akhir hidupnya dan jadi sepaling pentingnya cita-cita dia. Itu tidak boleh. Akbar hammina itu maksudnya apa? Sepaling pentingnya atau sepaling besarnya cita-cita hidup itu tidak boleh. Bukan berarti kita tidak butuh dunia. Bagaimana nggak butuh dunia? Orang kita hidupnya di mana? Nah, terus dunia itu supaya tidak tercela dalam lelakon kita itu bagaimana ya? Jadikan dunia itu sebagai wasilah saja. Wasilah supaya kita selamat di akhirat. Kalau mau selamat di akhirat maka dunianya harus bagus. Nah itu ketika dunia hanya sebagai wasilah berarti kan dia cuman abir. Abir itu cuman melintas saja. Karena kita akan berakhir di akhirat. Qala, bersabda Nabi alaihi salatu wassalamu, ya Aliyu iyyaka wa, betul ya, wa ulyatal mauti. Hah? Hurufnya huruf apa itu? Enggak, hurufnya apa? Gulyah gitu. Gulbatal mauti gitu. Ghain sama ba. Ya Ali, wahai Ali, iyyaka, takutlah kamu, wa gulbatal mauti, beserta orang yang lalai akan kematian. La yazkuruna, yang tidak ingat mereka, gulbatal mauti tadi, illa dunyahum, kecuali kehidupan dunianya, gulbah. Faqala, bertanya siapa? Aliyun, sahabat Ali. Wa ma, adapun apa, yaitu hum. Wa ma, adapun apa, yaitu hum, mereka, gulbah. Ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah. Qala, menjawab siapa Nabi? Al-aghniya'u, adapun gulbah yaitu orang-orang kaya, wa ashabud dunya, wa ashabud dunya, dan orang-orang yang memiliki dunia, alladzina tarahum, yang menyaksikan kalian akan mereka, alladzina tarahum, yang menyaksikan kalian akan mereka,
muqbilina, hal keadaan menghadap mereka, ala jam'iha, atas mengumpulkan dunia. Ka'akbalil walidati, apa itu bacaannya? Ka'akbal gitu. Ka'ikbalil walidati, seperti bahwa memeluknya seorang ibu ala waladiha, atas anaknya walidah. Wa ulaika, adapun mereka, alladzina tarahum tadi, yaitu humul khasiruna, orang-orang yang merugi, ghadan, pada esok hari, dalam kurung kiamat. Di depan, di kiri, di belakang, di kanan tuh kita punya teman. Nah, hati-hati kalau ada teman yang modelnya gulbatul maut. Gulbatul maut itu orang yang lupa mati. Jadi Bapak bisa kenal. Kalau Bapak nggak kenal, jangan-jangan Bapak juga lupa mati. Jadi kalau sama dia timbang CS saja, timbang impas. Nah, ciri-ciri orang yang disebut sebagai gulbatul maut itu apa? La yazkuruna illa dunyahum. Kalau cerita itu, yang diceritain ya dunia aja. Yang dia ingat itu hanya dunia. Kalau udah ngomong dirinya ya tentang hidupnya, kekayaannya, prestasinya. Kalau ngomongin keluarga ya sama. Ngomongin anak, ngomongin sedulur, itu gak lebih dari omongan dunia semua. Nah, takutlah kita, menghindarlah kita bergaul sama orang-orang seperti itu. Kenapa? Dampaknya serius. Ketika Ali tanya, wa mahum ya Nabiyallah, lebih tegas lagi, siapa mereka orang yang disebut gulbatul maut ya Rasul? Kata Ali begitu, al-aghniya wa ashabud dunya alladhina abtarahum muqbilina ala jam'iha. Orang-orang kaya, orang-orang yang kita sebutnya ahlud dunia ya. Setiap hari itu muqbilin. Muqbilin itu kalau kita di sana ada duit, berarti dia ke sana, namanya apa itu? Menuju, menghadap, di sana ada kekayaan yang dituju sana. Jadi ono duit, ono akhirat, ke sana dia larinya, bukan ke akhirat. Gitu, itu namanya muqbilin. Tapi di bawah ada itu ka ikbalil walidah. Saya maknainya makna murad. Orang-orang kaya yang disebutnya muqbilina dunia itu, pertama dia cari dunia sampai akhirnya dunia itu terkumpul ala jam'iha. Jadi setiap hari dari mulai bangun sampai tidur sampai bangun lagi, yang dia pikirin bagaimana supaya hartanya nambah. Itu namanya muqbilina ala jam'iha. Sehingga tidak boleh sepeser pun tuh lepas, karena dia nyarinya apa? Muqbilin setiap hari. Orang kan kalau yang dia cari itu, apalagi dengan susah payah, kan tidak mau dia, tidak rela dia hilang yang dia cari. Diilustrasikan seperti seorang ibu memeluk anaknya, ambil anaknya, apa mau? Apa reaksi si ibu? Tidak suka. Ya akhirnya ya lahirlah al-aghniya'ul bakhilin, orang-orang kaya
kaya yang pelit. Al-aghniya'u Qama'in, orang-orang kaya yang rakus. Itu karena awalnya begitu. Ya, karena terlalu cinta sama dunia, akhirnya dia lupa akhirat. Maka itu diawali dari tidak ingat mati. Nanti ada waktunya dia menyesal, wa ulaika humul khasirun. Karena ngomongnya nanti bisa jadi pas mau mati itu, detik-detik mau mati itu. Kalau di surat apa itu ya, itu sampai ada pengharapan yang memang akhirnya tidak dituruti oleh Allah. Ketika orang-orang itu sudah mau mati sakaratul maut, kan dia bicaranya laula akhartani gitu kan, ila ajalin qarib. Tapi kan ngomongnya pakai laula itu kan dia seandainya ya. Tapi Allah kan khabir itu ada ulama yang mengatakan lebih tinggi daripada alim ya. Ujungnya kan wallahu khabir, bukan wallahu alim, tapi apa? Khabir. Ini potongan orang yang kalau dikasih kesempatan, maksudnya dia minta kan jangan dimatiin dulu gitu, supaya saya bisa mewasiatkan harta saya yang saya cari, yang saya kumpulkan untuk hal-hal baik, dan saya akan jadi orang soleh misalnya gitu ya. Lah Allah kan khabir, Allah tahu. Ini kalau dikasih kesempatan, katakanlah dia mintanya cuma seminggu gitu ya, jangan-jangan yang anget lagi. Makanya khabir, wallahu khabirum bima ya'malun. Laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Karena Allah khabir, wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah khabir bima ta'malun. Di satu riwayat bicaranya bima ya'malun, ngomongin mereka. Kalau ta'malun itu berarti Allah iltifat namanya. Tapi intinya begini ya, dari ayat itu kan kita mantep dengan pernyataan Nabi itu, urusan kebaikan termasuk taubat itu kan kebaikan. Itu Allah beri kesempatan selagi napas belum sampai tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir, itu dalam sebuah hadis itu. Jadi Allah itu masih memberi kesempatan menerima taubat seorang pendosa selagi pernyataan taubatnya itu malam yugharghir, belum sampai ditenggorokkan napasnya, ay sakaratul maut. Ya, saya sekali-kali itu ngebatin tuh agak kasar. Memang saya sekali pernah ngebatin agak kasar gitu sama orang-orang yang digambarkan Nabi Bosan, sekarapmu gitu. Saya sekali, kalau orang Jawa udah ngomong gitu kan kasar sekali menurut saya. Ini yang bukan Jawa tidak paham. Kalau orang tua yang tidak pernah marah gitu, terus dia ngomongnya gini, sekarang itu kita tidak bisa berkomentar macam-macam. Kalau orang tua yang nggak biasa ngomong banyak, terus ngomongnya sekarang. Jadi saya pernah itu ngalamin hal-hal kayak gitu tentang ya macam-macam umat lah, jamaah. Jadi hati saya kadang-kadang ngebat sekarang. Artinya memang ya susah orang gulabat apa tadi itu? Gulbatal maut ya. Yang nggak pernah ingat mati.
Maka itu pasal ini kan jelas ya betapa tercelaknya orang itu. Nah, tercelaknya orang itu karena dia menganggap serius urusan dunia, maka pasalnya kan pas tuh, paslun fi zammid dunya. Jadi memang kita harus bermusuhan dengan dunia, jangan bersahabat dengan dunia. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau maknanya bermusuhan? Itu dalam pandangan sufi begini. Bapak ada kenal istilah al-gurur ya. Al-gurur itu dalam pandangan Imam Ghazali disebutnya tipu muslihat. Kita jangan tertipu orang. Maksudnya apa? Kalau bisa kita yang menipu, bahasanya kan begitu. Tapi kan kedua hal itu terburuk ya. Jangan diwarnai dunia, tapi Anda yang mewarnai dunia. Itu rada mendingan. Tapi yang paling top menurut para sufi itu apa? Orang yang tidak tertipu dunia itu ketika dunia itu dalam genggamannya. Lah, gambaran dunia dalam genggaman, sesuatu yang digenggam itu kan maknanya, salah satunya yang paling pas itu saking kecilnya perkara dunia. Karena saking kecilnya maka dia bisa apa? Genggam. Lah kalau yang di sini dunianya dipeluk. Sesuatu yang dipeluk biasanya apa? Karena sayang, nggak mau lepas. Gitu. Nah, tergantung Bapak sekarang modelnya dunia dipeluk apa dunia digenggam. Itu saja yang menurut saya sudah luar biasa ya, bahasa menggenggam dunia. Jangan sampai yang kita genggam itu mempengaruhi hati saya. Padahal digenggam saja sudah hebat tuh orang. Berarti kan dunia cuman perkara apa? Kecil, perkara remeh, perkara yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi hatinya masih kepikiran gitu, masih ngebatin. Nah itu kan ya repot juga itu. Ya. Kita tuh sering merasa bahwa kita itu sudah dianggap baik oleh Allah. Itu kadang-kadang saya gak enak ngomong begitu. Padahal bisa jadi kita itu belum baik di sisi Allah, belum baik. Kalau saya sih gak pakai bisa jadi, saya sudah pastikan saya tidak baik di sisi Allah. Kenapa? Orang-orang spesial itu kalau hidupnya nggak pernah diuji oleh Allah, dia akan tanda tanya, kenapa kok hidup saya lancar-lancar saja, ini ada apa ini? Ya. Nah, cuman problemnya begini. Menurut saya ini saking adilnya Allah ya. Bapak itu bukan nggak mau diuji sama Allah. Allah itu bukan nggak mau menguji Bapak. Atau kita lah. Takutnya Bapak tersinggung. Kita itu lebih baik nggak diuji deh, sebab kalau diuji makin jauh sama Allah itu. Ya, udah kita mah ya begini-gini aja dah. Yang penting kita nggak ingkar sama Allah, ya walaupun kadang-kadang ya lupa sama Allah. Gitu. Sebab kalau orang-orang spesial itu kan diuji. Itu hebatnya Allah kalau udah nguji orang, itu orang yang kuat ya. Orang yang diuji itu makin dekat sama Allah gitu. Lah Bapak bisa nggak diuji sama Allah, tapi Bapak makin dekat, bisa nggak? Contoh, mobil Bapak hilang, bisa nggak makin dekat sama Allah? Kan berat sekali dah. Lah ya, ketimbang Bapak ngeluh nggak karu-karuan, mendingan gak usah lah. Mobilnya nggak usah dikasih hilang. Sebab nggak usah mobil, sendalnya hilang aja kacau itu orang itu. Akhirnya ya nggak usah. Makanya menurut saya itu kayak merasa nggak terlalu baik dari sisi Allah. Itu karena apa? Allah kok ya nggak pernah ngasih ujian sama saya ini.
Nah, cilakanya kita merasa apa? Kita baik. Padahal kan Allah itu ketika mau menguji dia baik, mau ngelihat orang itu baik atau tidak, ya dekat atau tidak, pasti Allah kasih ujian, pasti itu, pasti. Siap nggak Pak kalau Bapak dikasih ujian sama Allah? Ya tentunya Allah kan yang nanti ngasih ujiannya sesuai apa? Iman Bapak. Nah itu kan sudah jawaban. Saya nggak pernah kehilangan mobil, paling sendal doang. Iman kita masih sekelas sendal itu. Itu sudah terjawab, sudah itu. Allah itu belum pernah kasih penyakit kita yang komplikasi yang gak karu-karuan itu. Kita baru koreng atau bisul terus yuk statusnya se-RT orang tahu tuh. Ya berarti iman kita sekelas bisul gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi buat mengukur iman kita sehebat apa sih Allah? Ya paling seperti koreng aja lah itu. Atau tingkatannya seperti sendal. Berarti gimana? Tinggi nggak iman kita di sisi Allah? Yuk gua lah. Kata Ahmad Dhani kalau ngomong yuk gua lah. Saking mantepnya itu Ahmad Dhani. Saya 5 tahun terakhir ini ngefans sama Ahmad Dhani saya. Menurut pengamatan saya ini orang antik ini. Ngefans ini. Jadi kontroversinya itu yang bikin saya ngefans itu. Wah, wedan ini bocah Surabaya gitu. Tiba-tiba besok mau tampil di pesantren. Dalam rangka 1 abad Ahmad Dhani mau datang. Masya Allah, saya wajib datang lagi tuh ada Ahmad Dhani kok. Ya enggak, orang ada karena pondok saya, masa bukan karena Ahmad Dhani. Ya sama uang juga gitu. Ya kelas kita masih ratusan ribu lah, belum main jutaan lah. Iya. Jutaan. Sejauh mana cinta kita dengan dunia, sebanyak apa yang sudah kita keluarkan. Nah itu aja lah gampangnya begitu. Jadi gampangnya gini. Yang kita keluarkan sama yang kita tahan banyakan mana, itu jawaban kita, jawaban. Nah, itu saya kira kita sudah bisa tahu sendiri lah. Yang kita keluarkan sama yang kita tahan banyakan mana. Nah itu jawaban. Di situ cara nimbang iman kita. Ya karena memang pasalnya zambit dunia, saya harus ngomong kayak gitu. Kalau malam hari ini Bapak kok terasa, iya, dunia itu sesuatu yang menipu. Saya nggak perlu nyampain aja kan jelas. Nama hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah yang nyebutin. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Mata kenikmatan, al-gurur yang menipu. Oh iya, tadi agak lama tuh saya datang kemari karena ada ayat begini. Waktu kekalahan umat Islam dalam perang Uhud itu kan melahirkan 2 kelompok besar ya. Yang pertama orang yang makin mantap imannya, bisa dihitung jari itu. Karena yang masih terus bertahan nemenin Nabi hanya 12 orang. Abu Bakar termasuk, Umar, Utsman, Ali semua ada di situ. Selebihnya itu dimasukkan kategorinya du'afaul muslimin. Jadi orang-orang lemah imannya. Orang-orang yang lemah imannya itu dalam beberapa kasus dia sering ngegerutu. Misalnya gini, ini akhirnya lama, karena saya sempat marahin jamaah seorang, udah datangnya telat, komentarnya tidak bagus.
yang saya belain kan ini agama Allah begitu dalam pandangan orang-orang lemah imannya ketika kalah perang. Kenapa saya dikalahkan sama Allah? Mestinya kalau yang saya bela ini adalah agama Allah dalam rangka jihad fisabilillah, kan mestinya Allah nolongin saya. Sehingga du'afaul iman itu karena memang sudah ditunggu di gerbang Madinah itu oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya diprovokasi, umdu ila Abi Sufyan, ayo kita ke Abi Sufyan. Abi Sufyan itu pimpinan perang Uhud, yang panglimanya adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ya akhirnya kelompok besar yang kedua, tadi kan saya bilang ada dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama itu orang-orang yang imannya kuat sekali, itu kan ada 12 orang. Nah kelompok besar yang kedua disebutnya murtadin. Jadi di kasus perang Uhud itu banyak orang murtad. Itu yang mungkin kita nggak pernah dengar cerita itu. Atau saya kembangkan ya bahasa begitu. Mungkin Bapak merasakan sesuatu yang agak janggal ya, misalnya begini. Ada orang miskin, orang susah, terus dia pernah baca ayat. Jadi saya ngasih contohnya yang langsung orang miskin saja. Orang miskin yang imannya payah lah, pokoknya udah hartanya payah, imannya payah. Dia baca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu di satu ayat, wa yarzuqhu di ayat yang berbeda, min haitsu la yahtasib. Kalau orang masih punya takwa, maka akan ada solusi atas semua masalahnya. Itu ayat, dan mungkin salah ayat itu. Dan Allah akan apa? Kasih rezeki dia dari jalan yang dia nggak sangka-sangka, tahu-tahu ngol gitu. Nah ini ceritanya yang baca doa orang miskin, dan yang baca ayat itu orang miskin tapi lemah imannya. Sampai akhirnya dia udah baca ayat itu, dia baca doa minta rezeki, minta ya bisa bayar utang lah apalah, karena dia terjerat utang. Akhirnya karena udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak juga, Allah itu datang. Dia ngomong seperti omongannya orang-orang lemah iman di zaman perang Uhud. Lah ayatnya kan begitu ngomongnya. Kok saya masih miskin? Kok solusi saya belum juga datang? Katanya begitu. Maka di zaman Nabi turun tangan menjelaskan maksud-maksud ayat itu. Nah di zaman sekarang karena nabinya nggak ada, ya ulama-ulama. Begini mas, orang kita itu kadang memanai rezeki itu materi. Ya karena kita hidupnya kan di kota modern, kota besar, di zaman yang sudah hedon. Hedon apa ya Mang Juki? Zamannya sudah hedon. Hedon itu ya hedonis itu orang. Apa itu? Ya semuanya diukur pakai materi. Beda sama engkong kita, mbah-mbah kita dulu itu beda sekali itu. Beda, sangat beda. Kita nggak usah jauh-jauh zaman sebelum penjajah. Sama mbah kita aja kita udah beda itu. Tawakal kita aja nggak ada seujung kuku tawakalnya mbah kita itu. Kalau bapak masih iling itu cerita mbah-mbah itu. Nah kata para ulama begini, mindset kita tentang rezeki itu berupa materi itu harus dirubah. Karena Allah itu kasih rezeki kan banyak, termasuk yang sering kita lupa itu kesehatan. Saya awalnya lancar aja, tapi karena ada yang jawab nggak enak, saya singgung juga. Sekarang begini, Bapak jawab sesuai pertanyaan saya, Pak. Mana lebih mendingan? Uang banyak tapi dia sakit, atau tidak punya uang tapi dia sehat? Ini jawab sesuai pakai apa? Jawaban yang dari pertanyaan. Jadi jangan jawab yang lain. Nggak ada yang jawab, malah nyeletuk tuh yang datang telat itu.
Ya mendingan sehat duit banyak. Nengok semua jamaah ngeliatin dia itu. Ngaji lagi serius-seriusnya kok ngomong begitu. Akhirnya saya hantem bisa. Coba pakai akal ya. Allah menurunkan kebenaran, yang kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran karena ditunjang oleh hujjah, oleh dalil. Ketika Allah mengatakan rizki, gitu, rizki itu nggak melulu materi, tapi apa? Bisa jadi kesehatan. Coba pakai akal yang sehat. Bahwa orang yang akalnya sehat pasti mengatakan apa? Lebih baik dia sehat walaupun tidak punya apa-apa, ketimbang dia kaya tapi apa? Sakit. Itu kalau orang akalnya sehat. Kalau orang yang nggak akal sehat ya itu barusan itu jawabannya. Wah, kartu saya cemas begitu. Pas pulang aja dia cium tangan apa bolak balik tuh, minta maaf tuh. Tapi saya minta maaf juga, maafin ya tuh. Itu. Lagi ngaji lagi serius-seriusnya guyon gitu. Ada orang punya uang miliaran tapi makannya cuma bubur doang, mau kayak gitu. Tapi kalau dia sehat, kan dia bisa kerja. Minimal dia bisa puasa dah kalau sehat tuh. Memang dasar nggak ada yang bisa dimakan, minimal dia punya apa? Punya kekuatan untuk puasa karena dia sehat. Maka tugas ulama itu menjelaskan ayat-ayat itu secara bijak. Nah, supaya umat itu tidak bodoh, tidak zalim memahami ayat, seperti halnya bodoh dan zalimnya orang-orang lemah iman di zaman peperangan Uhud. Karena dampaknya sampai murtad. Diawali dari apa? Pernyataan, loh yang saya bela ini kan agama Allah, kenapa saya kalah? Nah, akhirnya kan di surat Ali Imran itu, setelah perang Uhud itu kan nanti ada perang lagi dan waktunya nggak lama itu. Cuman ini cerita menariknya. Umat Islam itu belum siap kalau diajak perang lagi. Karena apa? Konsolidasinya belum matang. Karena kan habis mengalami kekalahan luar biasa, banyak syuhada, terus umat masih tadi itu terpecah belah. Udah ditantangin perang lagi yang ceritanya kita sebut sebagai Badar Sugro, karena kejadiannya di pasar Badar itu. Nah, sebetulnya kalau perang gitu pasti kalah lagi. Karena apa? Trauma kekalahan masih ada, jumlahnya saya sedikit. Mereka yang orang kafir menang dan dia merasa superior gitu pasti kan. Tapi Allah ingin membuktikan gitu. Tidak semua kelompok kecil itu kalah dengan kelompok besar. Makanya kan ada ayat kam min fi'atin itu turun ayat itu. Nah, itu sejarahnya. Karena apa? Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. Jadi pada waktu mau terjadi perang itu, orang-orang kafir sudah dikasih oleh Allah itu rasa takut. Nah, dalam pandangan Imam Ahmad itu rasa takut bagaimana? Kelompok mereka yang besar begitu ngelihat umat Islam kelompoknya kecil terasa seperti banyak. Nah, orang Muslim yang jumlahnya sedikit ngelihat orang kafir yang banyak terasa seperti sedikit. Itu maknanya ru'ba. Sampai ada satu riwayat ketika Abu Sufyan mengutus mata-mata, tolong cek kekuatan umat Islam untuk perang berikutnya, dari balik bukit kan dalam riwayat itu dilihat sahabat sedang siwak. Lah, informasi yang nggak jelas itu akhirnya disampaikan ke Abu Sufyan bahwa umat Islam lagi makan kayu. Loh, kayu aja digarot apalagi badan gitu. Akhirnya ya udah jadi perang Badar Sugranya udah jadi itu. Karena umat orang kafir takut.
Itulah kalau Allah sudah ingin membuktikan kebenarannya. Jadi istilahnya begini, orang itu kalau yang udah urusan yang diperjuangkan akhirat pasti akan selalu sukses dan menang di dunia, lebih-lebih di akhirat. Saya mau ngomong begitu. Tapi kalau orang yang dia perjuangkan dunia, dia kalah terus. Di dunia kalah, di akhirat kalah. Maka itu kalau kita mau kembangkan lagi, kalau ada orang yang hidupnya itu dia perjuangkan itu untuk kebutuhan akhirat, maka dia akan mulia di dunia, mulia ya di akhirat nemen mulianya. Tapi kalau orientasi hidupnya dunia, Allah sudah hinakan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah ini pasalnya cocok banget, paslun fi dzammid dunia. Yang akan datang minggu besok, fi ta'rifi ahwalin nas indallahi ta'ala. Sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita merasa sudah dekat, ya silakan kita cek di hadis yang panjang ini minggu besok ya. Wallahu a'lam.